Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Pada video kali ini akan ditayangkan praktek kerja PNS yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan serta dijaga dari virus COVID-19 ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan siapkan semua kebutuhan pembelajaran. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silakan dibuka bukunya halaman 2, itu penerapan Pancasila dan masa ke masa. Nah, ini halaman 2. Ayo, siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Oke, baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN. Silakan buka halaman 10, ada tugas mandiri yang Anda kerjakan, dan nanti jam 10 kita kumpulkan ya di WA, kirimkan ke WA pribadi Ibu dalam bentuk Word. Jangan ada yang terlambat, oke? Silakan dikerjakan. Saudara Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah jadi tersangka korupsi proyek pembuatan jalan di Sinjai. Sejumlah pihak menyayangkan Nurdin terlibat korupsi, padahal menjadi peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award bagi individu yang terbukti ikut memberantas korupsi. Tumpukan uang ini menurut Komisi Pemberantasan Korupsi jumlahnya 2 miliar rupiah. Hasil sitaan penyidik dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Uang disita dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat. Diterima dari Agung Sucipto, Direktur PT Agung Perdana Balaumba. Menurut rencana, uang akan diberikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai imbalan untuk pengerjaan proyek infrastruktur di Sinjai. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, Nurdin bukan kali ini saja menerima suap proyek pembangunan di Sulawesi Selatan. Ia diduga menerima uang 5,4 miliar rupiah dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada akhir 2020, NA menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pertengahan Februari 2001, NA melalui SB menerima uang 1 miliar. Selanjutnya pada awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang sebesar 2,2 miliar. Seusai diperiksa KPK hingga Minggu dini hari, Nurdin mengaku tidak tahu soal uang yang diterima Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat. Ia juga meminta maaf kepada warga Sulawesi Selatan terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Kemarin itu tidak tahu apa-apa kita, ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya, ya. Itu aja. Sama sekali tidak tahu, demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya saya mohon maaf ya kalau yang terjadi. Nurdin Abdullah, kelahiran Parepare 7 Februari 1963, adalah Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Sebelumnya, ia adalah Bupati Bantaeng 2 periode. Di masa menjadi Bupati, Nurdin Abdullah menyabet penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2017, penghargaan bagi individu yang dinilai bersih dari praktik korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan berpengaruh di masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Tak heran, penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK mengejutkan banyak pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch. Ya, faktanya saat ini Pak Nurdin sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ini adalah pukulan, menurut saya pukulan berat untuk Pak Nurdin yang selama ini dicitrakan seorang yang baik gitu ya, orang yang tokoh pembaruan gitu ya. Banyak lembaga yang memberikan predikat seperti itu, maka mungkin ini menjadi titik balik dari Pak Nurdin gitu. Menurut saya seharusnya dia bisa menjadi role model, membuat pemerintahan daerah yang transparan, yang akuntabel, yang bebas dari korupsi, tapi ternyata dirinya sendiri menjadi bagian dari kasus korupsi gitu. PD Perjuangan sebagai partai mengusung Nurdin Abdullah menjadi gubernur Sulawesi Selatan juga terkejut. PDIP sementara ini menunggu proses penyidik di KPK sebelum memutuskan memberikan bantuan hukum kepada Nurdin Abdullah. Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai memberikan advokasi. Kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Di Sulawesi Selatan, pasangan Nurdin, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengumumkan penunjukan dirinya sebagai pengganti Nurdin. Kata Andi, Kementerian Dalam Negeri menghubunginya untuk menjadi pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara sejak Minggu dini hari, Nurdin ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Tim Liputan, Kompas TV. Dari cuplikan video yang telah ditayangkan, dapat diidentifikasi bahwa kasus yang terjadi adalah korupsi dalam bentuk suap yang dilakukan oleh pejabat negara. Analisis penyebab kasus. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terampasnya hak-hak rakyat. Yang pertama, faktor eksternal. Adanya lingkungan politik serta situasi elit dan oligarki politik yang berbeda sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kesempatan. Yang kedua, faktor internal. Biaya politik yang tinggi pada kontestasi politik yang lalu memicu terjadinya politik balas budi atau take and give. Jelas bahwa kasus ini telah melanggar kode etik ASN yang ke-11, yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Solusi atau gagasan penyelesaian kasus. Yang pertama, melakukan edukasi bahaya korupsi sejak dini. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga independen seperti KPK, baik dalam bentuk komunikasi ataupun reformasi administrasi publik. Dan yang terakhir, memperkuat keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terutama pada bagian pasal sanksi dan hukuman. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.